Tahu kisahnya Mughis dan Barirah? Kisah Mughis dan kisah Barirah itu adalah dua orang yang kemudian dua-duanya asalnya budak. Kemudian Barirah dimiliki sama Aisyah, kemudian dibebaskan. Dan kita paham dalam Islam, kalau ada pasangan menikah, yang satu sudah tidak jadi budak, maka boleh melepaskan ikatan pernikahan. Kalau yang satunya masih budak, yang satunya sudah merdeka. Barirah ini ketika merdeka, maka dia tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Mughis. Tahu yang dilakukan Mughis? Mughis itu selalu ketika kemudian pisah dengan Barirah, cintanya kepada Barirah itu gede banget. Sampai kemudian di dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menyampaikan kepada salah satu sahabat, yaitu ungdur ilaihi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Faqala Nabi SAW, ya Abbas, ala ta'jam min haitsu Mughis Barirah min hubbi Mughis Barirah. Mughis itu saking cintanya kepada Barirah, setelah dipisah, setelah kemudian Barirah tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Mughis, kebiasaannya Mughis itu apa? Mughis itu buntutin Barirah kemana saja. Kalau bahasa Jawanya ngintil, turutin India, pokoknya kemana aja kemudian diikutin. Terbawa saya. Kemudian diikutin khalfaha yabki, bukan hanya ngikutin, nangis. Ya Allah, Barirah. Wa dumu'uhu tasilu ila lihyatihi. Sampai kemudian diterangkan dalam hadis kemudian hadis Ibnu Abbas ini apa? Wa dumu'uhu, air matanya Mughis ini ketika melihat Barirah jalan, dia ngeliatin di belakangnya seperti follower yang tidak di follow back sama. Sekali-kali nyontoh Ustaz Hanan bahasanya kan gitu. Sebagaimana seorang follower yang tidak di follow back sama orang yang dia follow gitu kan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa dumu'uhu tasil ila lihyatihi. Lu air matanya itu nyentuh sampai kemudian jenggotnya. Masya Allah. Berarti dulu para sahabat itu berjenggot. Nyentuh sampai jenggotnya. Sampai kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughis Barirah. Abbas, emang kamu gak merasa heran dengan cintanya Mughis kepada Barirah? Saking gedenya. Makanya kemudian Barirah saat itu akhirnya Masya Allah, karena Rasulullah tahu betapa besarnya cintanya Mughis kepada Barirah, Rasulullah itu panggil Mughis. Sini Mughis. Mughis, mau nggak saya bantu untuk menyampaikan dan mengutarakan isi hatimu kepada Barirah? Mau ya Rasulullah. Kemudian dia panggil Barirah. Ya Barirah, kamu mau nggak untuk kemudian berkumpul lagi dengan Mughis? Pertanyaannya Barirah itu simpel, menunjukkan wanita beriman. Atakmuruni ya Rasulullah? Apakah kamu memerintah saya ya Rasulullah? Kenapa Barirah bertanya atakmuruni ya Rasulullah? Karena kalau itu perintah, Barirah siap balik lagi kepada Mughis. Masya Allah ya. Para sahabat itu dulu urusan cinta pun dikembalikan sama Rasulullah. Urusan cinta, CIN. Urusan cinta. Urusan cinta sampai bertanya, ya Rasulullah, atakmuruni, apakah engkau perintahkan saya ya Rasulullah? Kalau kamu perintahkan, saya siap ngikutin. Karena para sahabat itu kalau sudah mendengar sabda dan perintahnya Rasulullah, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Nabi kemudian berkata, karena pada posisi itu memang tidak perintah, karena masalah cinta itu kemudian tidak dikendalikan dengan perintah Nabi. Nabi memang mengatakan, lima ana ashfa. Enggak, saya itu cuma hanya memberi pertolongan kepada Mughis. Artinya kamu bukan perintah ya Rasulullah? Enggak. Kalau begitulah hajat. Saya tidak ada hajat balik kepada Mughis ya Rasulullah. Jadilah cinta Mughis dan Barirah bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau antum ada yang bertepuk sebelah tangan, sudah khidbah ditolak, antumlah Mughis-Mughis zaman hari ini. Inilah Mughis milenial. Jadi
Disitulah kemudian kita menjumpai, dalam hal inilah yang kemudian kita harus pahami. Berarti kemudian cinta itu miliknya Allah. Kalau kemudian antum ditakdirkan orang yang antum puja ternyata tidak membalas cintanya antum, maka kemudian di situ ada satu perkara yang kita pahami, yang membolak-balikkan memang hatinya itu Allah. Dan antum tidak perlu dendam dan berkata, lihat nanti kamu akan menyesal pernah menolak saya. Tidak usah gitu. Itu sinetron. Dan itu biasanya kisah-kisah IGTV yang kemudian akhirnya dulu pernah ditolak, akhirnya sukses, kemudian orang yang nolak nangis-nangis. Alah, hidup itu tidak seindah IGTV. Dan banyak masalah yang lebih besar daripada masalah yang semacam itu. Kalau kemudian kita sudah tahu bahwasanya yang membolak-balikkan hatinya adalah Allah, mungkin orang yang pernah menolak kita itu berusaha untuk menerima kita, tapi apalah dia yang memang hatinya tidak mampu menerima kita. Karena mungkin ngelihat antum, dia pening, pusing, bikin muntah, mau diapain? Mau diapain? Ya, dan kita kemudian langsung berkata, kurang apa saya? Kurang banyak. Jadi jangan begitulah, santai aja. Berarti kemudian disitulah kita akhirnya menjumpai bahwasanya kehidupan asmara. Asmara itu Allah tumbuhkan pada hati kita itu menjadi sebuah kebaikan. Kapan asmara itu merupakan bagian dari bisikan setan? Kalau jatuh cintanya antum pada perkara yang haram. Nah itu jadi bisikan setan, bukan anugerah dari Allah. Kayak homo. Homo itu kemudian berkata, ini kan pemberian dari Allah. Ngawur ente. Masya Allah kemudian menciptakan ente untuk kemudian senang kepada sama jenis, padahal Rasulullah sudah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan di antara bentuk fitrah itu apa? Itu mencintai lawan jenis. Jadi kalau ada orang homo mengatakan ini memang dikasih dari pemberian Allah, ente itu mencari pembenaran dengan menyeret nama Allah dalam satu dosa yang kamu kerjakan. Nah, ini ketawa sih. Gila ya. Itulah contoh cinta yang tertolak kayak gitu. Terus nanti bentar lagi nih ketawa sana. Jadi disitulah kita akhirnya paham, kalau kemudian antum jatuh cinta kepada sesuatu yang haram, itu bisikan setan. Antum jatuh cinta kepada kemudian istri, kepada wanita yang sudah bersuami, itu haram. Antum tidak bisa mengatakan, ya Allah, kenapa jatuh cinta saya kepada dia? Dia sudah menikah. Maka itu bukan cinta yang diberikan sama Allah. Itu merupakan perasaan yang ditumpangi penumpang gelapnya yang bernama setan. Ketika setan menjadi penumpang gelap, akhirnya antum, ketika akhirnya di situ ada setan, antum tidak bisa membedakan mana itu syahwat yang berbasis dosa, mana itu cinta yang merupakan bagian dari fitrah dari Allah. Saya tidak bisa lepas, Ustaz, cinta saya dari dia. Oh, masih ada kesempatan lagi, coba aja. Tapi dia sudah. Ini kayak gini nih yang bikin saya pengen libur kajian kayak gini. Jadi di situ akhirnya kita memahami, saya jatuh cinta sama seorang wanita yang sudah bersuami. Haram itu bukan cinta, itu maksiat, itu syahwat. Dan kemudian penumpang gelapnya bernama bisikan syaitan.